Soekarno dan Hatta ini dibuang ke Bangka. Karena itulah, jadi dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia pada saat itu yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Yo, what's up, Brad? Balik lagi bareng gua, Salman. Kali ini gua akan ajak kalian terbang kembali ke Indonesia pada tahun 1948, yaitu pasca kemerdekaan nih, Brad. Yang ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap oleh Belanda hingga pemerintahan saat itu membuat pemerintahan darurat. Dan siapa nih, Brad, pemimpin pemerintahan darurat itu, and apa yang terjadi ketika itu? Stay tune. Welcome di Back to Glory. Pada tahun 1948, Belanda kembali ke Indonesia karena mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu, Brad. Lalu Belanda menginvasi kembali dan melakukan penangkapan kepada presiden pertama dan wakilnya, yaitu Soekarno dan Hatta. Lalu Soekarno dan Hatta ini dibuang ke Bangka, and finally nih, Brad. Karena itulah, jadi dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia pada saat itu yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Mungkin dari kalian belum banyak yang tahu nih. Oke, Brad, gua akan ceritakan siapa beliau ini dan bagaimana beliau memimpin pemerintahan darurat. Lalu saat itu setelahnya dia menjadi Menteri Keuangan dan juga menjadi Gubernur BI pertama nih, Brad. Syafruddin Prawira Negara ini, dia adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia pada masa demokrasi liberal pada saat itu. Syafruddin ini menjabat sebagai Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia pertama nih, Brad. Lalu beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, disingkat menjadi PRRI. Dan juga nih, Brad, di bulan Desember 1948, beliau pernah menjadi presiden atau pemimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia atau singkatnya PDRI. Karena saat itu Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap oleh Belanda, Brad. Bagi kalian yang belum tahu nih, Brad, apa itu pemerintahan darurat Republik Indonesia? Oke, gua akan jelaskan sedikit. Pemerintahan darurat Republik Indonesia ini atau disingkat PDRI, yaitu penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Atau juga bisa disebut dengan kabinet darurat, Brad. Dan pemerintahan ini dipimpin oleh Bapak Syafruddin Prawira Negara. Saat itu Bung Karno dan Bung Hatta mengadakan rapat sebelum mereka ditangkap oleh Belanda. Rapat yang dilaksanakan tanggal 19 Desember tahun 1948 itu menghasilkan penunjukan kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Oke, Brad, kita lanjut lagi ke Syafruddin Prawira Negara nih, Brad. Kita mulai nih, Brad, dari biografinya. Syafruddin ini, beliau ini lahir di Anyar Kidul, Kabupaten Serang, Keresidenan Banten, yaitu wilayah administratif tingkat 2 setelah provinsi pada zaman Hindia Belanda, dan berdiri saat itu sebagai sebuah keresidenan hingga awal masa pendudukan Jepang. Wilayah Keresidenan Banten ini berada di bagian barat Pulau Jawa yang merupakan bekas wilayah Kesultanan Banten nih, Brad. Dan penduduknya mayoritas suku Sunda. Kita balik lagi ke Syafruddin, Brad. Beliau lahir pada tanggal 28 Februari 1911. Beliau ini memiliki darah keturunan suku Banten dari pihak ayah yang bernama Raden Arsad Prawira Atmaja dan ibu dari Minangkabau. Sayang, nama ibunya nih, Brad, tidak diketahui. Karena saat Syafruddin ini berumur 1 tahun, ayah dan ibunya bercerai. Hanya beberapa sumber menyebutkan buyut dari ibunya yaitu Sultan Alam Intan, yang masih keturunan dari Raja Pagaruyung di Sumatera Barat nih, Brad, yang dibuang ke Banten karena terlibat perang Padri, yaitu perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat. Perang ini antara kaum Padri dan kaum adat yang pada saat itu
kaum Padri adalah sebagian besar umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau di Sumatera Barat nih Brad. Sedangkan kaum adat, yaitu para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana, mereka meminta tolong kepada Belanda yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan menolong kaum adat mengalahkan faksi Padri nih Brad. Safruddin ini nih Brad menempuh pendidikan di Eurovisie Legere School yang saat itu setara dengan SD di Serang pada tahun 1925. Lalu dilanjutkan ke Meer Witbreed Leger Onderwijs, yaitu setara dengan SMP di Madiun. Pada tahun 1928 dia bersekolah di Aigemini Middelburg School setara dengan SMA di Bandung pada tahun 1931. Setelah itu dia melanjutkan untuk kuliah di School, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan meraih gelar Mister in the Rechten, yang saat ini setara dengan sarjana, yaitu pada tahun 1939. Safruddin ini selama studinya aktif dalam organisasi, yaitu Perkumpulan Mahasiswa Unitas Studiorum Indonesia yang apolitis, serta didukung juga oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai alternatif dari penghimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang notabene organisasi ini bersifat radikal dan juga pro kemerdekaan nih Brad. Setelah lulus dari Fakultas Hukum, Safruddin ini bekerja menjadi redaktur di Surat Kabar Suara Timur dan mengetuai Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK antara tahun 1940 dan 1941. Selama masa awal karirnya itu Brad, Safruddin mulai menunjukkan sikap-sikap nasionalisnya dan beliau nggak setuju dengan tuntutan-tuntutan yang moderat, tapi beliau menuntut otonomi yang lebih tinggi di Indonesia. Dalam petisi Sutarjo, yaitu sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General di Den Haag, negeri Belanda pada tanggal 15 Juli 1936. Petisi ini diajukan karena makin merasa tidak puas kepada pemerintah karena kebijakan politik dijalankan Gubernur Jenderal De Jong. Petisi ini ditandatangani juga oleh Sayyid Ismail Alatas dan juga I.J. Kasimo, serta ada Ko Kuat Tiong, dan ada lagi nih Brad, yaitu GSSJ Ratulangi dan Datuk Tumenggung. Lalu setelah keluar bekerja di PRRI, Safruddin diterima kerja di kantor pajak di kota Kediri dan beliau menjabat sebagai ajudan inspektur pajak saat itu sebelum Jepang menduduki Indonesia nih Brad. Beliau juga sempat mendirikan organisasi untuk menolong korban perang. Pada masa beliau bekerja di kantor pajak, akhirnya beliau diangkat menjadi kepala kantor pajak di Kediri sebelum beliau ini dipindahkan ke Bandung. Dalam masa menjabat ini, Safruddin mulai berpikir kemerdekaan harus segera digapai. Mungkin karena melihat penderitaan rakyat Indonesia di bawah imperialis saat itu, Brad. Akhirnya, beliau ini memutuskan untuk bergabung dengan gerakan kemerdekaan yang saat itu bergerak di bawah tanah, Brad. Di momen-momen itulah, akhirnya dia sering bertemu dengan Sultan Syahrir yang merupakan pejuang nasionalis kemerdekaan juga, Brad. Meskipun Safruddin sendiri menolak untuk dihubung-hubungkan dengan Sultan Syahrir ini, Brad. Akhirnya dipindahkanlah Safruddin ini ke Bandung, dan di Bandung dia bergerak melalui program-program pendidikan yang dijalankan oleh para ulama di sekitaran Bandung saat itu, Brad. Safruddin bersama Muhammad Nasir, yaitu seorang ulama nasionalis dan pejuang kemerdekaan. Pada saat itu mereka berdua banyak mengkritik kebijakan-kebijakan militer Jepang, Brad. Lalu nih Brad,
setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Safrudin ini dipilih sebagai salah seorang dari 15 keanggotaan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, singkatnya KNIP, yaitu pada tanggal 17 Oktober 1945. Yang sebelumnya Safrudin ini merupakan anggota KNI Pariangan. Di karir kepartaiannya nih Brad, gua akan cerita. Safrudin sempat ditawari oleh Sultan Syahrir dan Amir Samsudin untuk masuk ke Partai Sosialis Indonesia. Namun nih Brad, beliau lebih memilih untuk bergabung dengan Partai Masyumi karena dirasa beliau ini sebagai seorang Islam. Meskipun pada saat itu dia nggak punya pengalaman sama sekali dalam organisasi Islam Brad. Saat itu Safrudin berkontribusi dalam mengakhiri status monopoli Partai Nasionalis dalam proses terbentuknya Maklumat Wakil Presiden nomor 10, yaitu maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946 dan juga perubahan KNIP sebagai badan legislatif sehari-hari yang menjadikan Indonesia lebih mendekati sistem parlementer Brad. Dan hal itu juga diharapkan membentuk citra Indonesia sebagai pemerintahan yang demokratis dan juga dapat diperhitungkan dalam politik luar negeri Brad. Waktu itu dikarenakan Samsudin ini mempunyai kedekatan dengan Sultan Syahrir, akhirnya beliau ditunjuk menjadi Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Syahrir II antara 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946. Selanjutnya diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Syahrir III, yaitu pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai dengan tanggal 27 Juni 1947. Dan Kabinet Hatta juga nih Safrudin diangkat menjadi Menteri Kemakmuran mulai pada 29 Januari 1948 Brad. Dalam bidang keuangan ini Safrudin sangat berperan besar saat itu. Beliau meyakinkan Muhammad Hatta untuk menerbitkan mata uang sendiri untuk mendanai perlawanan terhadap Belanda Brad, dan juga untuk menunjuk keseriusan pemerintah Republik Indonesia yang umurnya masih sangat muda saat itu. Perlu kalian ketahui nih Brad, pada saat itu meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, Belanda masih tetap ingin menduduki kembali Indonesia dan juga belum mengakui kemerdekaan Indonesia Brad. Muhammad Hatta saat itu sempat ragu untuk menerbitkan uang ini Brad, tapi Safrudin meyakinkannya dan dia bilang ke Muhammad Hatta, jika nanti Muhammad Hatta ditangkap Belanda dan akan digantung oleh Belanda, ya dia digantung bukan sebagai pemalsu uang, tapi sebagai pemberontak nih Brad. Safrudin ini ketika dia menjadi Menteri Keuangan, dia menjadi Menteri Keuangan pertama di Indonesia yang mendistribusikan mata uang Indonesia pada akhir tahun 1946. Meskipun di lembaran uangnya awalnya tercetak tanda tangan Alexander Andries Maramis, yang saat itu mengatur proses percetakannya. Lalu Safrudin juga berpartisipasi dalam konferensi Economic Council for Asia and the Far East di Manila, Filipina Brad, yaitu pada tahun 1947. Di momen itu, Partai Masyumi berkolaborasi dengan Partai Komunis Indonesia dalam sejumlah organisasi, sehingga banyak delegasi di Manila menganggap Safrudin dan para koleganya ini juga berfaham komunis. Safrudin pun kaget karena dia dianggap berfaham komunis. Lalu untuk membantah itu, dia menerbitkan Politik dan Revolusi Kita pada 1948, yaitu untuk menjelaskan hubungan yang rumit antara partai-partai Islam dan komunis di Indonesia pada masa itu Brad. Lalu nih Brad, di tahun pertama setelah kemerdekaan Indonesia, waktu itu Safrudin banyak mengkritik organisasi kepemudaan yang dianggapnya nggak realistis dan menekan pemerintah. Bahkan di kolom surat kabar Berita Indonesia, yaitu pada bulan Februari 1946,
Safrudin ini memuji-muji Vladimir Lenin dan Joseph Stalin sebagai tokoh-tokoh realis dan mendukung pendekatan real politik, ya karena memang sih kedua orang itu memang seorang realis, Brad. Dan saat itu terjadi sedikit perselisihan antara Jenderal Sudirman dan Safrudin karena tulisan di kolom itu sebagai bentuk tanggapan Safrudin terhadap pidato Jenderal Sudirman yang dianggap memanas-manasi kelompok pemuda dan mengabaikan kurangnya persenjataan senjata Tentara Republik Indonesia. Bahkan saat itu juga Safrudin mengutuk pihak-pihak yang mendorong pemuda untuk terjun ke medan perang hanya dengan bambu runcing, Brad. And then, Brad, bagaimana tentang pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang saat itu dikarenakan Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh Belanda atau ditangkap oleh Belanda, Brad. Oke, gua akan coba ceritakan kali ini, Brad. Pada saat itu, setelah ditandatanganinya perjanjian Renville, yaitu satu perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika yang bernama USS Renville yang dijadikan tempat perundingan dan juga ditengahi oleh 3 negara saat itu, yaitu Amerika, Australia, dan Belgia, Brad. Tujuan perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati, yaitu perjanjian yang berisi tentang persetujuan kemerdekaan Indonesia tahun 1946. Perjanjian Renville tersebut, Brad, berisi batas wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Van Mook. Oke, gue balik lagi ke pemerintahan darurat Republik Indonesia, Brad. Setelah perjanjian Renville ini, Brad, gencatan senjata pun berlangsung antara militer Belanda dan Indonesia. Namun, waktu itu pemerintah belajar dari pengalaman militer sebelumnya yang diluncurkan Belanda di tahun-tahun sebelumnya, meskipun ya perjanjian Linggarjati ini masih berlaku, terkadang Belanda sering mengkhianatinya. Karena pemerintah saat itu belajar dari pengalaman sebelumnya, akhirnya atas saran Letkol Daan Yahya, pemerintah Indonesia menyiapkan rencana darurat dengan langkah pemerintah cadangan disiapkan di wilayah Sumatera Tengah karena wilayah Jawa Tengah dianggap terlalu sempit dan banyak penduduk. Lalu saat itu Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden dan juga menteri pertahanan, mulai memindahkan prawira militer dan para pejabat ke Bukit Tinggi. Dan di bulan November 1948, Muhammad Hatta dan Safrudin pergi ke Bukit Tinggi untuk mulai mempersiapkan dasar-dasar yang dibutuhkan untuk pemerintah darurat tersebut, Brad. Tapi Muhammad Hatta nggak lama di Bukit Tinggi karena dia harus pulang ke Jogja karena di saat yang bersamaan berlangsung juga perundingan di sana. Sehingga dia meninggalkan Safrudin di Bukit Tinggi, Brad. Dengan perintah agar Safrudin ini segera membentuk pemerintahan darurat ketika Jogja jatuh ke tangan Belanda, Brad. Pada bulan Desember 1948, akhirnya Belanda meluncurkan agresi militer kedua. Sedangkan Muhammad Hatta masih berada di Jogja. Sebelumnya Muhammad Hatta berencana untuk terbang ke Bukit Tinggi menggunakan pesawat milik Jawaharlal Nehru, yaitu Perdana Menteri India, Brad. Namun, keburu Belanda melakukan agresi dan ditangkaplah Muhammad Hatta dan Presiden Soekarno dan juga dengan para pejabat yang lainnya. Lalu mereka diasingkan ke Pulau Bangka, Brad. Di sisi lain, sampailah berita penangkapan Bung Hatta dan Bung Karno ini, Brad, kepada Safrudin. Karena saat itu Safrudin diberitahu oleh Kolonel Hidayat Martaatmaja. Lalu akhirnya dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Meskipun pada awalnya Safrudin ini sempat ragu, Brad, ya dikarenakan mandat yang dikirim oleh Soekarno dan Bung Hatta itu melalui telegram nggak sampai ke Bukit Tinggi. Safrudin nggak yakin nih kalau beliau ini memiliki wewenang untuk membentuk pemerintahan, Brad. Akhirnya
Safrudin memutuskan untuk mengatur rapat dengan Gubernur Sumatera saat itu, yaitu Teuku Muhammad Hasan, dan wakilnya yaitu Muhammad Nasrun. Isi dalam rapat itu yaitu untuk membahas situasi. Namun Brad, ketika rapat sedang berlangsung, pesawat Belanda mulai terbang nih di Bukit Tinggi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri rapat tersebut. And then mereka memutuskan langkah lain, yaitu berpindah untuk meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban. And finally Brad, di tanggal 22 Desember, Safrudin mengumumkan didirikannya pemerintahan darurat Republik Indonesia, yang di dalam struktur pemerintahannya, Safrudin menjabat sebagai ketua, merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan, juga Menteri Luar Negeri Brad. Umumkan juga Komisariat Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Pulau Jawa, yang diisi oleh tokoh-tokoh Republik Indonesia yang nggak ditangkap Belanda saat itu, yaitu ada Susanto, Tirto Projo, I.J. Kasimo, dan juga ada Sukiman Wiryo Sanjoyo. Lalu kenapa Safrudin ini menggunakan gelar ketua di pemerintahan darurat itu Brad? Ya karena beliau kurang yakin atas mandatnya untuk menggunakan gelar presiden nih Brad. Setelah dijadikannya Safrudin ini sebagai pemimpin pemerintahan darurat, bergeraklah Safrudin dan tokoh-tokoh lainnya, yaitu tokoh pemerintah sipil bergerak ke arah Pekanbaru. Sementara tokoh militer bergerak ke Aceh. And then Brad, karena saat itu Safrudin dan yang lainnya membutuhkan biaya untuk pergerakannya, itu akhirnya Safrudin mendirikan satu badan yang memiliki wewenang atas perdagangan dari timur Sumatera, khususnya saat itu penyelundupan candu dan hasil bumi lainnya ke Malaysia, Britania. Saat pergerakan pemerintahan darurat itu Brad, ada satu peristiwa yang hampir membuat Safrudin terbunuh, yaitu peristiwa Situjua, yaitu peristiwa Belanda kepada pejuang kemerdekaan pada masa pemerintahan darurat. Namun sangat disayangkan dalam peristiwa Situjua ini telah menewaskan tokoh-tokoh seperti Khatib Sulaiman dan Arisun Sultan Alamsyah. And bagaimana Brad keberhasilan pemerintah darurat ini dalam situasi saat itu Brad? Keberadaan pemerintah darurat di bawah Safrudin ini memungkinkan adanya kepemimpinan terpusat yang dapat menyatukan kelompok-kelompok pejuang yang terus melangsungkan para gerilya di Jawa dan Sumatera. Pemerintah darurat juga berkomunikasi dengan diplomat Indonesia yang ditugaskan ke PBB di bawah Muhammad Rumni Brad, yang dapat berunding dengan posisi lebih kuat karena perlawanan pemerintahan darurat. Akhirnya, karena di bawah tekanan internasional dan selalu mendapatkan perlawanan dari para pasukan gerilya, pihak Belanda mendekati Bung Karno dan Bung Hatta untuk berunding, yang saat itu menghasilkan perundingan Rum-Royen, yaitu sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Brad. Namun, pada saat itu Safrudin merasa dilangkahi dalam hal ini, karena dia merasa mandat pemerintah Indonesia ada dalam pemerintahan darurat, bukan pada para tokoh-tokoh yang saat itu diasingkan ke Pulau Bangka Brad. Di sisi lain pun juga tokoh pejuang lainnya yaitu Jenderal Sudirman juga nggak setuju atas perundingan Bung Karno dan Bung Hatta, yang sebelumnya nggak ada pembicaraan dengan pemerintah darurat pada saat itu. Dan Jenderal Sudirman meminta agar Safrudin menolak perjanjian tersebut Brad. And then setelah perundingan alot dengan delegasi Hatta di Padang, Safrudin ini bersedia menerimanya demi persatuan nasional. Dan pada 13 Juli 1949, Safrudin mengembalikan mandatnya selaku ketua PDRI ke Bung Karno Brad. Setelah selesai masa jabatannya Safrudin ini menjadi ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia, Safrudin ini kembali ke Jogja. Lalu kembalinya beliau ditunjuk untuk menjadi Perdana Menteri di Kabinet Hatta kedua.
dan ditugaskan di Aceh kala itu, karena pada saat itu kekuasaan dan komunikasi pemerintah pusat sangat lemah di Sumatera. Dan juga setelah selesai masa jabatan Safruddin ini sebagai Perdana Menteri, akhirnya beliau diangkat kembali di Kabinet Nasir. Kali ini Safruddin menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada saat itu, salah satu programnya Safruddin ini yang terkenal, yaitu mewajibkan importir barang untuk menggunakan sertifikat devisa, yang nantinya sertifikat devisa ini dapat diperoleh dengan mengekspor barang, dan hasilnya bisa melindungi industri dan barang impor pada saat itu. Karena pada saat itu Indonesia memiliki masalah dari sektor perdagangan, dan ada juga masalah lain nih Brad. Pada masa itu pemerintah Indonesia memiliki masalah karena tertekan hutang warisan Hindia Belanda dari konferensi meja bundar Brad, dikarenakan banyaknya mata uang yang beredar dan juga tercetaknya uang tersebut. Bahkan itu lebih banyak daripada produksi barang pada saat itu Brad. Ya, alhasil inflasi juga mulai merebak di masa itu. Perlu kalian tahu Brad, pada tahun 1950 ada 3 mata uang saat itu yang beredar. Yang pertama, uang pemerintah Indonesia. Yang kedua, uang sipil Belanda, yaitu Nika. Dan yang ketiga, ada lagi uang bank sentral zaman Hindia Belanda, yaitu di Javasche Bank, yang dicetak sebelum pendudukan Jepang nih Brad. Ini Brad, asal muasal pada saat itu sempat populer kebijakan gunting uang Safruddin atau gunting Safruddin. Apa itu gunting Safruddin Brad? Yaitu kebijakan di mana Safruddin memerintahkan pada tanggal 10 Maret 1950 bahwa semua uang kertas Nika dan di Javasche Bank dengan nilai lebih dari 5 gulden harus digunting menjadi 2 potongan. Potongan sebelah kiri berlaku sampai tanggal 9 April 1950 dengan nilai setengah dari nilai utuhnya sampai ditukar dengan uang baru Brad. Sementara potongan sebelah kanan dapat ditukarkan dengan obligasi pemerintah berjangka 30 tahun dengan bunga 3%. Gunting ini juga berlaku untuk rekening bank dengan separuh saldo rekening pengecualian sebesar maksimal 200 gulden apabila saldo rekening di bawah 1000 gulden ditukarkan dengan obligasi. Dalam kebijakan ini, Safruddin belakangan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan ganda, yaitu untuk mengurangi inflasi dan untuk menyelaraskan mata uang yang beredar dengan mencabut mata uang Belanda dari peredaran. Namun, di lain pihak, Brad, The Javasche Bank saat itu berstatement, meskipun pasokan uang turun 41% setelah kebijakan ini, inflasi tetap merebak dengan harga pangan dan sandang yang masih naik. Mungkin kali ya, karena inflasi saat itu terlalu berat. Namun, kebijakan-kebijakan Safruddin menuai pro dan kontra dari masyarakat di kalangan politik, terutama soal gunting Safruddin ini Brad, khususnya menjadi bulan-bulanan Partai Komunis. Kebijakan gunting Safruddin juga dikritik karena diumumkan saat rata-rata karyawan masih memegang uang tunai. Pendapatan pemerintah meningkat, tetapi defisit tetap berjalan karena pengeluaran pemerintah turut meningkat juga Brad. At the same time nih Brad, karena pecahnya perang Korea selama Kabinet Nasir, permintaan komoditas Indonesia dari negara asing meningkat, sehingga pendapatan pemerintah naik drastis dan anggaran pemerintah surplus Brad. Dalam kabinet ini, Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Djoyohadikusumo mencetuskan rencana urgensi perekonomian, yaitu RUP, yang bertujuan untuk mengembangkan industri substitusi impor di dalam negeri dan mengembangkan perekonomian pribumi. Kala itu Safruddin merupakan salah satu tokoh yang bertentangan dengan RUP ini. Selama Kabinet Nasir, Safruddin tetap berhemat anggaran pemerintah Brad, dengan tidak menaikkan gaji pegawai negeri, mempertahankan sejumlah pajak era kolonial, dan menolak memberikan bantuan ke partai politik.
Ia juga mempertahankan sejumlah pegawai berkebangsaan Belanda dalam Kementerian Keuangan itu sendiri, setelah digantikan oleh Yusuf Wibisono dalam kabinet Sukiman Suwirjo. Safruddin menjadi pengkritik pemerintah dan ia menyatakan pada Juni 1951 bahwa kebijakan pemerintah telah menyebabkan penurunan ekonomi yang tersembunyi oleh ekspor komoditas yang melejit, Brad. Next, Brad. Gimana nih ketika Safruddin menjadi gubernur BI pertama? Yaitu pada saat itu, Brad, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi di Javaise Bank pada tahun 1951 dengan membeli sahamnya dan mengubahnya menjadi badan pemerintah. Safruddin sendiri sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan ini, ya dikarenakan beliau beranggapan bahwa belum cukup banyak orang Indonesia dengan pengalaman perbankan pada saat itu, Brad. Meskipun Safruddin ini tidak setuju, tetap aja Safruddin ini ditunjuk menjadi gubernur di Javaise Bank yang sekarang bernama Bank Indonesia. Masa jabatan Safruddin ini dimulai pada tanggal 1 Juli 1953. Setelah gubernur sebelumnya, Houwing, yang berkebangsaan Belanda mengundurkan diri pada tanggal 15 Juli 1951. Awalnya Safruddin ini berniat menolak jabatan sebagai gubernur BI karena beliau ingin pensiun dari pemerintahan dan beliau lebih ingin bekerja di sektor swasta. Tapi akhirnya Safruddin ini setuju menjadi gubernur dengan syarat bahwa pegawai Indonesia akan menerima upah yang sama dengan pegawai-pegawai Belanda, Brad. Safruddin ini menjabat, Brad. Pandangan ekonomi dan keuangan Safruddin ini cukup mirip dengan Houwing. Yaitu Safruddin menyebut Houwing menganggap dirinya sebagai pengganti yang sesuai. Dan laporan tahunannya yang pertama, Safruddin berargumen bahwa di Javaise Bank harus tetap menjalankan operasi perbankan umum karena lemahnya pasar modal dan akses ke fasilitas perbankan Indonesia. Safruddin merupakan penyusun statuta BI pada saat itu, Brad, dan ia menetapkan bahwa cadangan emas dan valuta asing di BI minimal 20% dari nilai mata uang yang diterbitkan. Kebijakan Safruddin ini dianggap sebagai kebijakan yang gagal mencapai tujuannya menurut Sumitro pada saat itu, Brad. Safruddin juga sering mengkritik kebijakan pribumi pemerintah yang dianggapnya kurang jelas memisahkan modal asing dan dalam negeri. Karena menurut Safruddin, perbedaan antara modal asing dan dalam negeri hanya didasarkan remitensi. Dengan kata lain, apabila keuntungan dibawa ke luar negeri, modal tersebut ya jadi asing. Dan apabila keuntungan tetap di Indonesia, modal tersebut di dalam negeri. Berdasarkan kriteria Safruddin ini, pengusaha-pengusaha Tionghoa Indonesia yang merupakan pengusaha dalam negeri yang bertentangan dengan kebijakan pro pengusaha pribumi dari Sumitro nih, Brad. Safruddin juga sering mengkritik kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah selama kabinet Ali Sastromijoyo. Lalu, Brad, masa jabatan pertama Safruddin ini sebagai gubernur BI habis pada tahun 1956. Dan awalnya pemerintah yang saat itu dikuasai PNI, yaitu Partai Nasionalis, ingin menggantikannya dengan Lukman Hakim yang merupakan anggota partai tersebut, Brad. Meskipun begitu, karena manuver Menteri Keuangan Yusuf Wibisono dan juga ada Nahdlatul Ulama memutuskan untuk mendukung Safruddin. Finally, Brad, masa jabatan Safruddin sebagai gubernur BI diperpanjang. Namun sayang banget nih, Brad, Safruddin ini seolah-olah hilang begitu saja dalam sejarah dan dilupakan. Gak banyak orang yang tahu dengan beliau. Entah kenapa lah, Brad. Apa karena ada sekelompok orang yang superpower yang masih mengatur sejarah di negeri ini, Brad? Atau karena ada intrik politik, Brad? Kita bisa lihat, Brad, bagaimana perbedaan pendapat dari Safruddin dan tokoh-tokoh yang lain ini, meskipun mereka tidak berpendapat, tapi tidak seperti politik pada saat ini, Brad, yang hanya mementingkan politik identitas semata, Brad, pencitraan sana-sini. Bagi gua sih seharusnya politik ini dipahami sebagai seni memimpin, the art of leadership, dan melayani publik. Politik tidak sempit dipahami dalam terminologi Machiavellian yang menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Dan politik juga bermakna menjaring kekuasaan to gain power agar
Orang yang tak berdaya memiliki power. Suara-suaranya tak dibungkam percuma, Brad. Jalan politik pun serupa musasi jalan pedang yang membentang agar menebarkan kasih sayang, bukan mengundang konflik berkepanjangan. Seberat dan serumit apapun kompetisi demi terpilihnya menjadi pemimpin negeri, Brad. Oke, Brad, inilah cerita singkat gua tentang Syafruddin Prawira Negara. Dari mulai jadi presiden di pemerintahan darurat Republik Indonesia sampai kebijakan gunting uang, lalu sebagai gubernur BI pertama. Dan semoga cerita gua kali ini bermanfaat ya, Brad. Sebetulnya masih banyak cerita tentang Syafruddin ini setelah dia menjadi gubernur BI, dan juga banyak kontroversinya dia sama pemerintah saat itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi oposisi. But gua akan bahas tentang Syafruddin ini di konten selanjutnya di Brad. Oke, see you.